Halo para pemirsa. Kali ini saya mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya Pater Koma pada alamat podcast saya. Dan hari ini saya mengadakan perbincangan santai dengan seorang siswi mantan atau alumni dari SMA Katolik Santo Thomas Aquinas. Halo, selamat pagi. Lama kita tidak pernah ketemu lagi ya? Kira-kira berapa tahun? 3 tahun setengah. Boleh saya minta sekarang sedikit memperkenalkan namamu siapa, nama pendek, terus kemarin SMA-nya di mana, kemudian kuliahnya di mana, dan di sini kamu buat apa sekarang? Nama saya Chelsea, tapi itu kan bukan klub sepak bola ya? Oke, nama, oke. Lalu kemarin tamat dari SMA mana? Santo Thomas Aquinas. Waktu itu kan sama jadi guru juga ya? Ya. Dan setelah Chelsea tamat dari SMA Santo Thomas, kuliahnya di mana sekarang? Kemarin? Universitas Hang Tua Surabaya. Ambil kampus itu dengan jurusan apa? Jurusan kedokteran. Boleh saya tahu Chelsea sudah tamat? Secara administratif habis, selesai. Iya. Berapa tahun itu kamu habiskan? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah jadi dokter. Apakah saya bisa lamar juga di sana, Chelsea? 3 tahun setengah. Iya, betul. Itu tercepat loh itu. Ya kan? Kebanyakan orang tuh lelet di situ karena kampus kedokteran ini kan susah kan belajarnya. Iya. Tapi Chelsea selesai dalam waktu 3,5 tahun. Iya. Waktu kamu kemarin semacam ya dinyatakan lulus, dari seberapa peserta dan yang lolos berapa orang angkatan kamu? Dari 200 peserta yang lolos 190. Yang lainnya itu drop out atau gimana? Gagal, fail gitu? Ada yang drop out, ada yang res, kayak Hmm. tahan. Chelsea, pertama waktu ke Surabaya, kamu ini kan tidak bisa dianggap ya original orang asli Sumba. Kamu pertama hadapi situasi seperti ini dari teman-temanmu. Kamu dari mana sih? Kok kamu orang Sumba? Ada orang Sumba seperti itu? Bagaimana pengalamanmu? Jadi awalnya tanya dari mana? Dari mana Sumba? Ngomong NTT saja. Mereka tidak tahu. Tahu, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi dari dengar kata NTT, orang corak wajah orang NTT kayak begini. Benar, Pater? Kamu tidak dianggap sebagai Chinese atau Japanese gitu? Jadi waktu itu bingung mau jelaskan. Chinese salah, mau bilang orang asli Sumba salah. juga salah. Terus kamu bela diri, cara kamu membela dirimu, kamu itu original Sumba loh. Jadi saya cuma bilang kayak saya memang asli Sumba. Betul. Cuma ada darah keturunan. Betul. Kan Indonesia ini kan banyak toh yang keturunan seperti itu kan. Chelsea kan bukan hanya di sini, di Jawa, di Sumatera, di semua kepulauan di Indonesia kan banyak. Lalu ketika kamu mulai masuk kuliah, apa kira-kira tantangan terberat buat Chelsea untuk belajar kedokteran di situ? Apa yang paling rumit membuat kamu usaha keras untuk bisa lolos tuh? Tes masuknya atau saat sudah masuk? Saat sudah masuk. Ujiannya. Ujiannya? 1 kadang 2 minggu dia kami. Ujiannya bukan cuma ujian tulis, Lisan. terus harus presentasi orang, terus Bahasa. Ya. Yang paling itu kan bahasa Inggris. Ya, memang bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia ya. Tapi kan orang sana kan pakai bahasa Jawa. Bagaimana kamu menghadapi bagaimana dialek Jawa, bahasa Indonesia kan tercampur. Kamu kan jelas Indonesia murni. Ya, awalnya bingung. Tapi karena ada teman orang di Monara, orang Papua, cuma dia sudah 1 tahun kuliah di sana. Kuliahnya seperti Chelsea? No, dia punya teknik. Oke, teknik. Saya.
kan nyambung ngomong. Oke. Sama orang itu. Jadi dialeknya Nah, ketimuran tuh keluar. Iya. Jadi kamu happy gitu. Iya. Soalnya di dialek orang timur tuh ditekan tuh kurang. Saya sih sempat tunjukkan kamu punya kesumbaannya itu ada waktu itu. Kamu tunjukin tidak? Atau lewat mukamu, lewat amarahmu, atau lewat ekspresimu, atau hanya lewat kata dalam sebuah bahasa? Iya, lewat ekspresi, lewat Reaksi mereka bagaimana orang Jawa? yang kita anggap itu marah. Itu mereka sudah bilang jangan gas. Jangan gas. Padahal itu belum gas. Padahal ketika Chelsea bicara dengan saya, sekarang ini kan kamu sangat Javanese. Aman. Atau kamu pura-pura saja? Begini akhirnya terbawa satu begitu. Jadi kamu tidak semacam tunjukkan karakter Jawa, di mulutnya manis tapi di belakangnya tidak. Kamu kalau marah you show your anger. Nah ketika itu kan pengalaman pertama, boleh saya tahu ketika Chelsea di kampusmu sebagai fakultas kedokteran, kamu bergaul dengan teman, apakah ada perasaan bahwa kamu itu semacam didiskriminasikan? Dalam hal agama, dalam hal pergaulan sosial, dalam hal bahasa, kamu rasa terkucilkan atau bagaimana? dalam hal bahasa Sangat. Ya. Soalnya ada beberapa bahasa itu yang kita bilang itu ya bahasa Indonesia Baku. Dan itu sangat-sangat asli ya. tapi ketika kita omong misalnya Mereka tidak tahu. iya, jadi kayak bingung juga mau jelaskan ini sudah baku gitu, mau apa lagi. Padahal saya tidak akrab dengan dia. Dia semacamnya di challenge ya. Cari tahu. Terus tanyanya ke teman saya. Terus teman saya jawab ya bingung juga Pak, soalnya memang apa adanya.
Tapi kok selalu benar gitu ya? Iya. Hmm. Itu pun tidak pernah. Foto screen ya, materi di layar. Nah, terus masa. Masa jadi Iya. merasa. Terus kalau misalnya baca textbook itu satu hari bisa satu textbook itu ya. Iya. Ya terus teman-teman tidak. Cuma tinggal kuliah. Terus ya satu rumah kembangkan sendiri. Oke. Dan kamu tunjukkan pada outputnya hasil akhir itu kamu di atas mereka. Iya. Dan kamu tahu bahwa karena itu saya bangga. Karena itu saya bangga. Saya bangga kan? Ya. Artinya bangga sebagai orang Indonesia Timur. Ya. Kita ternyata tidak dianggap bodoh secara intelektual. Kita mesti tunjuk bahwa kita itu bisa sangat hebat dalam hal intelektualitas kita kan. Iya. Oke, Cesi, itu istilahnya itu seni kita menjadi pelajar di wilayah Jawa. Kita kan berhadapan dengan pluralitas agama, suku dan budaya. Saya mau tanya berikutnya, waktu Chelsea ada perasaan kamu kok memilih di kampus kedokteran? Apa di background otakmu kamu mau jadi dokter itu untuk apa gitu? Kamu kan bisa belajar ilmu yang lain. Kenapa kamu milihnya dokter? Apa visimu? Mimpimu ke depan? Jadi dokter itu memang kita dari kecil. Dari kecil? Ya. Jadi Nah, kecuali sama pater ya? Iya. Yang kedua ya? Oke. Kedua. Ya. Jadi dulu tuh Ya. Step lah, Ya. guru lah, setara. Terus kita awalnya asik. Kok pakai seperti itu keren? Oh, mulai falling in love dengan figur itu ya? Iya. Kamu lihat pertama di mana? Di rumah sakit ini, di Watabula. Dos obat baru. Oke, that's very simple. Oke. Terus saya mau. Terus SD mulai. Oke. SMP mulai menata masa depan. Oke. Saya harus dulu. Jadi kamu sudah punya semacam strategi bahwa jalan saya ke situ gitu ya? Ya. Mau jadi dokter. Lalu waktu kamu di bangku kuliah dan kamu sudah selesai sekarang, kamu kira pekerjaan sebagai dokter itu menjanjikan? Secara finansial? Ya tentu, kamu kuliah kan juga untuk bisa hidup dong, bukan hanya untuk urus orang. Jawab jujur. Jujur loh. untuk sementara karena kamu belum berkarir. Iya. Untuk sementara. Minimal kamu lihat teman-temanmu yang sudah senior, sudah selesai dokter itu, artinya hidupnya tidak susah amat sih. Tapi ya makin maju zaman kebutuhan makin. Karena kalau kamu hanya cuma patient untuk you just want to be a medical doctor, but you earn nothing, tidak dapat apa-apa. Kalau kamu nanti kerja di Sumba, apa yang terjadi dengan kamu nanti? Kamu bisa menjadi fighter yang bagus di Sumba. kamu punya passion sebagai dokter untuk Sumba atau untuk Indonesia? Untuk Sumba. Yakin? Iya. Oh ya, tentu berkarya di mana? Mau kerja di Jawa atau mau pulang? Ditanya ya. Lalu kau bilang apa? Pulang. Are you serious? Masih lemah ya?
Jadi kamu punya passion, punya feeling, kamu bakal jadi dokter dan berkarya di Pulau Sumba. Kamu ingin jadi dokter yang negeri atau dokter swasta? Kenapa? Oh gitu. Jujur Pater. Karena kalau kamu jadi ASN, aparatur sipil negara, kan kamu bakal dikontrol pemerintah kan? Iya. Kalau kamu jadi swasta, kamu lebih punya freedom untuk you can serve anywhere. Entah di Sumba, dimanapun untuk kamu bisa dikirim ke luar negeri. Kalau kamu kebijakan pemerintah kita mengirim sejumlah dokter untuk membantu WHO untuk bekerja di Afghanistan, misalnya kamu siap? Tidak. Jujur tidak Pater. Kenapa? Takut mati. Jujur. Ah gitu. Iya. So you only love Sumba. Pulang. Pulang ke Sumba. Chelsea sangat mencintai Sumba. Akhirnya kamu berkarya nanti menjadi dokter untuk Pulau Sumba juga. Kamu pikir Pater Koma tidak begitu juga? Iya kan, saya jadi pastor di Pulau Sumba. Dimanapun saya utus. Oke Chelsea, kamu sudah selesai. Ini rencana ke depan, kamu kemana nanti? Mau pergi lanjut ke praktekmu? Kan kamu mesti ada semacam formalisasi ritualnya untuk kamu diklaim sebagai dokter. So ini kamu kemana nanti? Beberapa saat ke depan. Pulang. Balik ke Surabaya. Untuk Praktik lapangan. Istilahnya praktik lapangan. lapangan. Jadi kamu turun ke rumah sakit. Ya. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ya bisa lebih panjang. Ada praktek online? Tidak mungkin praktek online. Tidak bisa Pater. Tidak bisa, dia masih face to face ya. Jadi itu kira-kira 2 tahun. Iya. Kamu tidak nyesal? Ternyata menjadi dokter itu dia punya prosesnya panjang banget. Menyesal, mengapa? Lama, belajar Lama, itu betul. lama. Terus harus long life learner. Harus belajar. Oke. Update terus. Kalau misalkan Caritas kontrak kamu mau? Rumah sakit Caritas? Suka? Kan di samping rumah. Iya, tinggal nyebrang. Oh gitu. Iya. Jadi saya senang bahwa Chelsea itu mau menjadi dokter untuk Pulau Sumba dan menolong orang Sumba. Itu yang saya cari selama ini. Jadi orang ketika dia menjadi cerdas, dia berbagi keahliannya bukan untuk tempat-tempat yang lain yang tidak kenal, tapi dia melayani tempat di mana dia berasal. Kan kamu sudah mengakui kamu kan orang Sumba. Iya. Kamu kan bukan Chinese. Kamu kan juga punya paham lokal ya kan? Jadi Anda originally orang Sumba. Sekarang setelah jadi dokter, kamu mau melayani Sumba. Chelsea, kamu rasa kemarin waktu kamu tamat SMA Thomas, apa kira-kira yang telah dibentuk oleh para frater di Thomas dan juga para guru yang bisa membuat kamu menjadi bangga, menjadi orang yang juga bisa berkompetisi di Jawa? Apa yang kamu bawa dari SMA St. Thomas? Modalmu apa? Disiplin. Kasih contoh, ketika kamu ke Jawa, kamu tidak mengalami bahwa guru dosen itu sangat tertib, mereka strict lah katakanlah, dan kamu sudah teruji untuk itu. Apakah ada temanmu yang tidak? Iya. Lalu reaksi mereka apa? Nah itu kayak ngomong di belakang. Apa sih? Padahal sebenarnya itu baik. Baik Ya. untuk mahasiswa. Jadi disiplin mulai dari sikap, HP. Kan Chelsea pernah cerita ke Pater kalau di kampus itu kamu saat kuliah, orang mahasiswa ternyata lebih sibuk dengan HP daripada melihat atau mendengar dosen. Jadi masuk kelas itu langsung HP. HP menjadi komputer mini. Jadi orang tidak butuh lagi dosen. Kamu yakin ke depan ini kelas bakal tidak lagi? Kelas formal. Kan orang bisa baca online. Sebaiknya tetap ada. Kenapa? Karena belajar online, belajar sendiri, terus buat pribadi ini belajar dengan Zoom. Untuk memahami, ngerti, terus interaksi guru sama siswanya itu kurang kalau menurut saya. Soalnya kadang ada siswa takut untuk Malu. terus
misalnya offline HP gitu, tapi kalau online menghadap face to face ketemu ini Malu kan, makin jadi minder dan pasif ya. ya. Sementara Chelsea sudah teruji di ruang kelas tuh, kamu tuh kalau masuk kelas tuh saya tidak pernah lihat kamu tunduk. Iya. Artinya anak ini betul-betul dia tingkat menyimaknya, listening itu sangat powerful. Itu kan karakter kamu. Ada orang yang rating tuh, Ya. ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau mayoritasnya begitu, seperti di kampusmu itu, kamu dengan teman-teman kedokteran, ternyata mayoritas itu lebih suka bermain dengan HP. Ini kebetulan Pak ini sekarang kan sudah mau tahun kedua ini. Saya ajar SMA Andaluri kelas 11 sekarang, di mana anak-anak itu sangat berjuang untuk belajar secara online. Karena ada yang tidak punya HP, ada yang punya, ada yang tidak punya pulsa, ada yang tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka kan shock. Dulu yang sudah mapan dengan belajar offline, sekarang masih online. Kan mereka masih merubah pola belajarnya. Kira-kira Chelsea punya pengalaman kemarin, kamu dapat juga belajar online? Iya. Berapa lama? 1 tahun. Apa yang bisa Chelsea bagikan tipsmu kepada adik-adikmu yang masih SMA, dimanapun mereka, di Thomas, di Andaluri, semua di Indonesia, belajar online. Kamu punya tips apa? Kedisiplinan semua yang kamu atur selama ini, sehingga kamu akhirnya selesai pada waktunya. Pertama, itu siap. Kalau misalnya kuliah jam 8, ya bangun harus pagi. Jangan bangun buka laptop. That is number one. Take a bath. Soalnya Ya. bangun langsung buka laptop. Ngantuk. Oke. Kamu alami itu? Iya. Jadi hari ini saya mau bangun kuliah. Ternyata gagal. Ngantuk. Nah, besok pagi saya harus Hmm. Oh itu ya. Langkah pertama mandi. Terus kedua dengar baik-baik dulu. Dengar ya. Listening. Terus walaupun kalau online kan bisa oke. Oke. Terus bisa Mute ya. jangan walaupun oke ya boleh kayak makan. Jadi ngemil, makan, jadi kita fokusnya terganggu kan? Jadi otaknya bukan lagi ke dosanya tapi ke makanan. Iya. Saya sih pernah belajar di sambil dengar kuliah secara online di samping tempat tidur. Di mana biasanya kamu ikut? Di Meja belajar. Kenapa kalau di samping tempat tidur? Tempat tidur ini Oke. Terus dengar karena walaupun online bisa di record, Betul. tapi dengar ulang
rasa hampa. Hidupmu tidak berakar. Kamu boleh pintar tapi kamu kehilangan iman. Kosong. Apa artinya kosong buat kamu? Apanya yang kosong? Hati. Apa yang bisa cari? Apa yang saya cari? Terus mulai cari waktu. Cari waktu. Hari harus Ke gereja. Tapi kan gereja ini kan juga online. dulu kan Sempat buka ya, sempat buka. jadi ke gereja tapi masih apa Yang saya cari. adorasi ya cuma masuk terus nama masuk butuh tidak berdoa You just keep silent. ya pandang ini ya coach Jadi awarmu hilang tuh kamu temukan saat kamu silence. ya sampai kayak bilang dia kayak Ini Chelsea, kita dalam iman Katolik itu gini. Kita kenal kata berdoa. Berdoa ini sebetulnya ada banyak cara. Yang biasanya kita buat adalah berdoa secara verbal. Baca doa dari mana? Berarti kita kan doanya pakai baca kebanyakan. Kan? Disuruh doa spontan orang tidak tahu kan? Karena tidak terbiasa. Cara yang kedua, doa yang lebih powerful adalah doa without words. Without saying anything. Berdoa tanpa kata, tanpa kalimat atau apapun. Doa silent itu dia jauh lebih powerful. Kenapa? Karena pada saat itu yang berbicara kepada Anda adalah Tuhan. Anda menjadi pasif karena aktivitasmu itu diisi oleh suara Tuhan. Sehingga waktu kamu melihat memandang sakramen, memandang katakan kita di Katolik ada ikon Maria, biarkan mereka berbicara. Apa Yesus punya pengalaman seperti itu? Waktu kamu adorasi misalkan, kenapa kamu kadang-kadang sampai menangis? Ada feeling yang tidak bisa dijelaskan secara logis. It just automatically comes out. Lihat. tapi rasanya Damai. That is the prayer, the power of the prayer. That is the power of the prayer. Silent prayer. Dia lebih energis, lebih powerful karena hati kita, pikiran kita, diri kita dikuasai oleh Tuhan. Saya pikir Chelsea kembangkan itu terus. Kalau kamu sudah jadi dokter nanti, banyak pasien kamu buyar, aduh capek ini antrian dengan pasien begitu panjang, kamu buat apa? Ambil itu, power itu. Nasihat saya satu, pulang kerja di kamarmu selalu ada lilin, ada salib. You just listen. Nyalakan lilin, salibmu karena ke depan kamu akan lebih challenging. Yeah, we don't know at the moment, but I just guess in the future your challenge is going to be very tough, sangat difficult. Karena kan setiap time kan punya karakternya berbeda kan. Hari ini besok kita punya challenge bisa berbeda. Dan saya memprediksikan tantangan kamu ke depan akan lebih berat. Bukan menakutkan Chelsea. Karena Chelsea anak cerdas yang saya tahu. Kamu punya strategi yang sudah kamu tunjukkan selama ini. Sekarang kamu mesti tunjukin ke orang Sumba. This is my strategy as a doctor, as a medical doctor. Kamu kira-kira yang paling membuat kamu punya rencana besar ke depan untuk Pulau Sumba apa? Yang paling mendasar untuk kesehatan di Sumba apa? Edukasi, konsep mereka tentang kesehatan itu mesti lebih dipasarkan lagi. ini misalkan ada kerja gitu katanya obat lah kadang ya dari yang
Liver ya. Itu ambil penyakit kuningnya. Iya. Kadang-kadang obat lah. Ada. Jadi larinya ke magic ya. Iya. Jadi kayak itu sebenarnya bisa dijelaskan. Iya. Secara saintifik. Nah, ke dokter saja. Bisa obat. Tidak tahu. Nah, Jadi proyek edukasi kesehatan itu mesti lebih gencar lagi ya. iya. Nah, edukasi. Orang harus tahu. Saya sih tidak takut nanti kalau kamu jadi dokter di Sungai itu baru jadi miskin. Pasien kamu kan miskin semua. Tidak? Are you sure? Kenapa? Tidak tahu. Saya Perkembangan berlimpah. ya, pasti ada di tempat lain. Oh gitu. Iya. Jadi, Oke. Jadi di otakmu tidak ada namanya money feeling. Kamu yang kamu kejar tuh uangnya bukan kesehatannya. Kamu tidak mengejar uang dengan menjadi dokter. Apakah Chelsea juga rencana mau jadi dokter spesial? ya, Ambil. Nanti naik S2. Harus harus spesialis. spesialis karena itu akan lebih fokus dan membidik isu kesehatan yang lebih bisa sangat menolong orang Sumba. Kamu bisa spesialis ke bidang bedah? Tapi saya maunya luas. Apa itu? Penyakit sama kandungan. Kandungan. Karena itu juga isu yang sangat umum di Sumba, kan ibu-ibu tuh Iya. yang punya masalah dengan janin, dengan hamil tinggi di Sumba ya. Jadi itu menjadi concern kamu, bedah sama kandungan. Kalau begitu saya berpikir untuk punya istri dulu untuk supaya Chelsea bisa menjadi dokter bedah, dokter kandungan. Nah, just kidding, I'm just kidding. Untuk buat podcast kita menjadi gembira. Oke Chelsea, kamu setelah balik dari Surabaya untuk praktekmu selesai, kapan kamu wisuda? Apa itu bisa dipercepat atau sudah deadline-nya begitu? Itu malah Dimundur. Seharusnya kamu bisa lebih cepat. Iya, harusnya tanggal 17 Mei. Jadi wisudanya online. Iya. Hotel kamu bisa ikut. Bisa. Kamu sudah siapkan tiket untuk saya? Kan online, Pak. Oh, online. Jadi tidak butuh pesawat ya. Oh my god. Itu jadi sudah online, belajar online, guru online, makan online, ke toilet pun online sekarang. Everything is done by online. Sesi kamu sudah selesai. Kemudian kan Pak terdengar kamu kan punya kembaran. Brian tak? Waktu Sesi Surabaya kan tinggal sama kembaranmu, Brian. Fine saja. Kan dia cowok, kamu cewek. Artinya kamu tidak mengalami semacam percecokan, pertengkaran, ketidakcocokan. Dalam kamu ini kan anak yang sangat kritikal. Brian itu kan sangat holy gitu ya. Tapi kan bukan physical fight ya. Adu mulut. Itu cara berkainya orang pintar gitu. Jadi lu bakal kalah kalau argumen saya menang. Kalau kamu kalah, kamu tidak bisa jadi fighter yang bagus. Itu namanya logical fighter. Tapi kalau adu mulut katanya saya lebih bukan sebaliknya. Jadi saya mesti ubah saya punya pola pikir juga. Iya. Jadi apa? Kalau misalkan menurut saya. Oke. Udah biasa dia ngomong. Tapi kan fight orang yang logik ini kan justru memurnikan konsepmu. Jadi pasti harus dia ngomong. Oh, oke. You listen first. Sampai dia diam sendiri, dia baik-baik, baru ngomong.
Kemudian sama lapangan. Hmm. Di situ ya kalaupun dia keras kepala ya sudah, intinya saya sudah tahu. So you just accept whatever he or she. Apalagi itu kemarin dia kan kuliah di bidang, Farmasi. jadi kamu dokter, dia bidang perobatan. Tapi ini direncanakan atau kena passion jadi kamu dua, passion pribadi atau rencana orang tua? Soalnya yang mau masuk farmasi dia bukan. Tapi kan saya dengar Brian kan juga pengen jadi pastor. Hah? Brian pernah pengen jadi pastor, bapaknya yang tidak mau. Aduh. Did you hear about that? Aku mother. Lalu ini kan juga real loh buat saya sebagai pastor juga, bukan saya paksa Brian jadi pastor, tapi kan Brian punya passion juga jadi pastor loh, itu kan juga passion. Dari dia sih juga nanti mau nanti terpakai. Tapi kan dia bilang ke pastor, bapak saya tidak mau, dia bilang. Kalau mau. How about it? Do you support her? Do you support him? Kalau dia jadi pastor? Ya, Waktu tanggung jawab. waktu itu kan dia masih remaja kan, remaja ini kan motifnya kan banyak, toh ya, mimpinya kan besar. Kadang-kadang itu spontan datang, tapi mungkin tidak begitu clear ya. Tapi akhirnya ketika dia pikir ulang, mungkin ini bukan passionnya saya, ini kan bukan jalan saya. Jadi pastor itu kan mungkin kesan sesaat, dia sering jadi putra atap, ya. Sangat dekat pada rumah Tuhan itu kan bisa menarik orang untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi kan nyatanya tidak ada. Sekarang dia belajar di bidang farmasi. Kalau kamu sudah punya pekerjaan dokter, dia jadi buka apotek. Misalkan, apa kamu pernah bermimpi kira-kira obat macam apa untuk Pulau Sumba ini yang khas, bisa kamu ramu dari herbal yang tradisional, yang sangat tradisional dari Sumba? Kamu pernah, atau kamu hanya beli obat di toko lalu kemudian selesai? Ada informasi. Oke. Jadi kayak tapi yang tahu banyak kita kayak gitu. Soalnya dia ada ambil kayak ekstra terus saya tanya apa gitu ya pokoknya bahkan kalau misalnya sumber ada yang bisa ada manfaat tahu bukan bisa jadi murah efeknya ada. Jadi kalau kamu ke depan, kamu mesti punya semacam satu kekhasanmu yang bisa kamu cari sebagai ilmu pengetahuan untuk bagikan kepada masyarakat. Tuh Brian pun rencana untuk punya penelitian untuk membuat obat-obat herbal. Karena kan alam kita di Sumba ini kan sangat kaya di Indonesia ya. Lalu itu bisa menjadi satu sumber untuk penelitian kamu ke depan. Supaya orang Sumba bisa menolong dirinya juga dari alamnya sendiri kan. Alam kita ini masih virgin loh di Sumba ini. Tapi kemudian akan rusak ketika pariwisata kita makin maju juga. Alam kita akan panas, akan sangat polutif ya ke depan. Dan terakhir Chelsea, Chelsea kira-kira mau bilang apa kepada mantan guru Bude sama Thomas? Kau bilang apa kepada mereka? Mereka bakal nonton podcast saya. Terima kasih. Kayak ya didikan itu ternyata ada efeknya. Jadi tahu tangan itu ingat selalu Disiplin. Kamu mestinya frater Kanis ya. Itu figur yang sangat disiplin. Kamu pernah disuruh berlutut tidak? Lupa. Itu yang kamu bawa terus sampai hari ini. Ya kerasnya SMA Thomas. Iya. Kayu tahap itu tuh. Nah, itu masih ingat. Kan teman-teman berjaga pernah komentar lagi, kamu di timur kok kasar gitu ya? Iya. Padahal untuk kamu itu biasa. Kamu berargumentasi apa terhadap pernyataan mereka? Ya, saya bilang
anak timur itu kalau omongnya halus kayak orang Jawa tidak akan dengar. Itu harus pakai kasar baru deh. Dan itu fine saja buat kita kan? Iya, fine. Kalau mereka bilang itu pelanggaran HAM. Iya. Sana tidak ada HAM. Apa tuh HAM? Juga apa tuh HAM? Ya, di sana mana ada HAM? Kita hidup secara alamiah. Iya. Ya, bagian dari mendidik. Betul. Dan kamu bangga sebagai alumni SMA Thomas. Iya. Kamu tahu saya sekarang di mana ngajarin? waktu saya mau diisukan untuk dipindahkan ke sana, mereka mulai cemas. Tapi ya, saya sendiri senang. Saya ini kan alumni juga Fraternitas BHK, toh. Jadi saya juga di mana saya ada, saya mendedikasikan diri saya untuk orang-orang muda. Dengan karisma yang saya punya, dengan passionnya saya bermimpi, saya dimanapun saya tetap mendidik anak-anak muda, karena kalau mereka masih muda masih bisa kita didik, khususnya SMA ke bawah. Kalau TC ke depan kamu mesti didik diri sendiri, ya kan? Selama mereka masih SMA kita masih bisa cuci otaknya. Ketika dia tamat selesai SMA, kamu cuci otakmu sendiri, karena kamu dianggap usia dewasa. Baiklah Chelsea, terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini, sudah memenuhi undangan saya. Gara-gara tadi malam kita ketemu spontan ya. Lalu saya bermimpi, aduh ini saya mesti buat podcast buat Chelsea untuk karirnya ke depan makin sukses. Nanti wisudanya lebih cepat. Jangan lupa ya bilang Pak Terkoma ikut wisuda online-nya. Dan saya akan bilang kepada guru-guru di Thomas ini, saya bilang tolong nonton ini, Chelsea itu one of the best of the students of Indonesia. Kamu kemarin masuk kategori berapa? 2, 3, 4, 5 terbaik? Kamu terbaik ke berapa di kampusmu? Belum diumumkan. Nanti diumumkan. Kalau kamu terbaik pertama bisa. No, I'm challenging you. Ya. 10 besar bisa. Kan bakal dibacakan itu loh. Iya, tapi bisa. Dari IP-mu. Sejauh ini IP-mu berapa? IP akhir 3,7. It's going to be perfect. Just a little bit more. Tapi masih banyak yang lebih di atas. Never mind. Tapi kamu sudah bisa masuk kategori terbaik lah. Iya. Suka tunjukin ini kami orang timur tuh bisa, bukannya you sendiri yang bisa. Saya bisa. Oke. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Senang bisa ketemu dengan Chelsea. Ini siswi mantan murid saya yang saya sangat bangga dengan dia. Dia tetap membawa semua ilmu dari SMA Thomas. Dia pindah ke Jawa sekarang ini. Sesaat lagi dia bakal diwisudakan. Jangan lupa ya, kalau Pak Terkoma kasih itu linknya kepada Anda, khususnya guru-guru di Thomas, nonton. Kita support dia supaya anak Thomas yang lain semangat. Saya juga jangan lupa, anak SMA dulu juga semangat, akan saya kirim ke sekolah saya, supaya kamu menjadi penggerak yang bagus untuk orang Sumba. Dari Sumba untuk Sumba. Dia belajar di Sumba, dia kalau jadi dokter juga di Sumba. Oke? So be the best, Chelsea. God bless you. Bye. Oke.